Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sahara, jurusan PGMI semester 2, mata kuliah Akidah Akhlak, dosen pengampu Dr. Sarimpudin MPDI. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai dosa-dosa besar, syirik kepada Allah dan durhaka terhadap kedua orang tua. Latar belakang, dosa besar adalah pelanggaran hukum atas perbuatan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dosa besar terbagi dua, dosa besar yang dilakukan kepada Allah dan yang dilakukan terhadap manusia dan alam. Yang dilakukan terhadap Allah misalnya musyrik, tidak menjalankan rukun Islam, mendustakan Allah dan Rasul, menghina Al-Quran, murtad, dan lain-lain. Dosa besar sesama manusia seperti mendurhakai kedua orang tua, bersaksi palsu, membunuh orang lain, mencuri, merampok, dan lain-lain. Pengertian syirik. Syirik adalah dosa besar yang tidak dapat diampuni. Kegiatan syirik juga sangat dekat dengan kehidupan manusia karena letaknya di dalam hati yang mana setiap manusia berpotensi untuk melakukannya. Seperti disebutkan dalam surah Yusuf ayat 106 dan Ali Imran ayat 36, yang artinya, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Quran surah Yusuf ayat 106. Menurut Ar-Rahib Al-Ashfani, syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada syirik asyirik al-akbar. Asyirik al-akbar atau bisa dibilang syirik besar, yaitu syirik dalam bidang keyakinan, yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah atau menyekutukan Allah dengan makhluk ciptaannya dalam hal ketuhanan. Yang kedua yaitu ada asyirik al-asgar. Asyirik al-asgar atau syirik kecil, yaitu menyekutukan Allah dalam tujuan beribadah atau beramal kebaikan yang tujuannya untuk memperoleh pujian dari orang lain. Padahal tujuan beribadah dan beramal kebaikan itu seharusnya hanya untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mausu Al-Qur'aniyah 369. Bentuk-bentuk syirik ada 6. Yang pertama syirik dalam ibadah atau syirik akbar. Yang kedua yaitu ada syirik kecil, syirik asgar. Yang ketiga itu ada syirik dalam niat, syirik dalam hati. Yang keempat itu ada syirik dalam asma dan sifat. Yang kelima ada syirik dalam pengabdian. Yang keenam yaitu ada syirik dalam tawasul. Contoh syirik: penyembahan berhala, syirik dengan menyembah atau mempersembahkan ibadah kepada berhala atau patung sebagai Tuhan atau sembahan selain Allah. Yang kedua yaitu berdoa kepada selain Allah, syirik dengan menganggap bahwa makhluk lain seperti jin, orang-orang suci, atau individu tertentu memiliki kekuatan ilahi dan berdoa kepada mereka untuk memperoleh manfaat atau pertolongan. Hikmah menghindari perbuatan syirik. Syirik adalah dosa yang berbeda dengan dosa lainnya karena tidak diampuni. Setiap muslim hendaknya waspada terhadap syirik karena para rasul sangat khawatir terhadap perbuatan yang satu ini. Meskipun mereka berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencegah perbuatan syirik membuat kita terhindar dari perbuatan zalim kepada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara menghindari perbuatan syirik. Ada beberapa cara untuk menghindari perbuatan syirik, yaitu berusaha melatih diri untuk ingat bahwa syirik adalah dosa paling besar di antara dosa-dosa yang ada dan tidak akan terampuni oleh Allah. Yang kedua yaitu mengingat Allah dimanapun berada.
Hal ini akan membuat hati tenang dan selalu berada dalam suasana kontak batin dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah selalu menegakkan sholat. Melakukan sholat dengan benar akan menghindari seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat yaitu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan begitu, maka selalu ada jalan keluar atas segala masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya berarti telah melakukan dan ia akan mendapat hukuman berat di hari kiamat nanti. Bahkan ketika hidup di dunia pun ia akan mendapatkan azabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu bapak dan ibunya, yang telah ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertamah-tamah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua bapak, ibu dan bapakmu. Hanya kepadakulah kamu semuanya kembali. Quran Surah Al-Luqman ayat 4. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Abu Hurairah RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang berpergian, dan doa kedua orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Ada beberapa ciri anak yang durhaka kepada orang tua. Yang pertama, mengucapkan atau kata-kata yang tidak sopan kepada orang tua. Yang kedua, membentak atau meninggikan suara kepada orang tua. Yang ketiga, tidak menghargai atau tidak menghormati orang tua. Yang keempat, tidak memenuhi hak orang tua seperti tidak memenuhi kebutuhan, tidak membantu pekerjaan, atau tidak memenuhi permintaan yang tidak merugikan diri sendiri. Yang kelima yaitu tidak memperhatikan nasihat atau saran orang tua. Yang keenam, tidak menunjukkan rasa sayang atau cinta kepada orang tua. Yang ketujuh, tidak menghormati keputusan atau pendapat orang tua. Yang kedelapan, tidak memperhatikan kebiasaan atau adat istiadat yang dianggap penting oleh orang tua. Yang kesembilan yaitu tidak memperhatikan rasa terima kasih atau syukur kepada orang tua. Dan yang terakhir adalah tidak menunjukkan rasa bersyukur atas nasihat atau bimbingan orang tua. Bahaya durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua dapat menyebabkan beberapa bahaya, diantaranya 1. Merugikan diri sendiri. 2. Merugikan orang tua. Yang ketiga, merusak hubungan keluarga. Yang keempat, merusak akhlak dan moral. Dan yang kelima, merusak citra diri. Kesaksian palsu. Maksud dari kesaksian palsu adalah orang yang berdusta ketika diminta oleh hakim untuk menerangkan suatu kejadian yang ia ketahui sehubungan dengan pengadilan terhadap seseorang. Kesaksian dalam suatu pengadilan sangat penting karena sangat membantu hakim dalam memutuskan perkara sehingga keputusannya adil dan hak-hak orang lain tidak terampas atau teraniaya. Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan neraka untuknya dan mengharamkan surga atasnya. Lalu seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, meskipun itu sesuatu yang sepele? Beliau menjawab, meskipun itu hanya kayu siwa. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. 7 macam dosa besar. Lafaz hadis dan terjemah. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang dapat membinasakan. Mereka bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Jawabnya, mensyirikatkan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali yang hak, memakan harta riba, harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan, dan menuduh wanita beriman yang mahsanat melakukan zina. Kesimpulannya, dosa-dosa besar merupakan segala larangan yang berasal dari Allah maupun Rasul-Nya. Dosa-dosa besar sangat banyak jumlahnya, di antaranya syirik, durhaka terhadap orang tua, membunuh jiwa tanpa hak, saksi palsu, sihir, menuduh mukminat berzina, membunuh anak karena takut miskin, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan perang, berzina dengan istri tetangga dan lainnya. Baiklah, itu saja sekian video dari saya mengenai dosa-dosa besar, syirik kepada Allah, dan durhaka terhadap kedua orang tua. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.